ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد المرسلين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد النبيين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya cintai dan saya taatimi beliau Kanjeng Guru Kiai Haji Muhammad Abdillah beserta keluarga. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Majelis Zikir Tasbih Indonesia Bapak Dr. Abdul Wahid MAG dan Profesor Fatah Syukur MAG beserta jajarannya. Yang saya hormati segenap panitia Khalwat 2020, semua koordinator cabang-cabang di seluruh tanah air, tak lupa saya banggakan peserta Khalwat tahun 2020. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kanthi bilisan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya sebagai Ketua Khalwat tahun 2020 ingin menyampaikan laporan singkat perihal Khalwat tahun 2020. Peserta Khalwat yang saya terima sementara ini sejumlah 2.218 peserta Khalwat dengan jumlah dana yang saya terima sejumlah 221.800.000 rupiah. Dengan keterangan di bawah ini, untuk biaya per peserta 100.000 dengan rincian 25.000 untuk kalender, 10.000 untuk penerbitan kartu tanda anggota, dan sisanya akan dipergunakan untuk perbaikan tempat Khalwat yang tepatnya di Desa Jatirembu. Untuk daftar nama peserta Khalwat tahun 2020 akan saya serahkan kepada beliau Kanjeng Guru Kiai Haji Muhammad Abdillah sebagai peserta resmi Khalwat tahun 2020. Yang kedua, tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada segenap panitia dan semua yang telah membantu untuk mensukseskan Khalwat tahun 2020 ini. Tak lupa saya sampaikan kepada segenap seluruh peserta Khalwat, saya berterima kasih atas partisipasinya, mau mendaftar dan mau memberikan kontribusi 100.000 demi suksesnya Khalwat. Selamat berkhalwat. Semoga Khalwat 2020 walaupun di rumah masing-masing tetap khidmat, tetap khusyuk, tetap menjalankan perintah beliau Kanjeng Guru dengan baik, dengan sungguh-sungguh, tetap menjaga aurat. Dari saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfi sanatin wa alfi sanatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi anabil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat, yang senantiasa kita muliakan, Kanjeng Guru Kiai Haji Imrani Abdillah beserta Ibu Nyai Gus Yusuf dan Gus Rifki. Yang terhormat Ketua Majelis Zikir Tasbih Indonesia Kiai Haji Dr. Abdul Wahid beserta para pengurus pusat. Yang terhormat Ketua Cabang Majelis Zikir Tasbih Indonesia di seluruh Indonesia dan yang berada di luar negeri. Para peserta khalwat yang berbahagia, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya yang tiada terhingga nilainya. Apabila kita hitung, maka tidak mungkin kita akan bisa menghitung karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Selawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Kanjeng Guru, peserta khalwat semuanya yang berbahagia. Pada tahun 2020 ini, Majelis Zikir Tasbih Indonesia menyelenggarakan khalwat tidak seperti biasanya. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya kita menyelenggarakan dengan tatap muka dalam satu majelis, tetapi kali ini kita menyelenggarakan secara virtual, secara mandiri di seluruh tanah air dimanapun peserta berada. Sampai saat ini Majelis Zikir Tasbih Indonesia memiliki cabang hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan dari semua peserta itu berkesempatan untuk mengikuti, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang baru hanya diikuti oleh bapak-bapak. Tahun ini bisa diikuti oleh ibu-ibu, bisa diikuti oleh anak-anak dimanapun berada. Tentu dengan arahan, dengan bimbingan Kanjeng Guru Kiai Haji Imrani Abdillah, khalwat tahun ini diselenggarakan di tempat masing-masing tanpa mengurangi kekhusyuan, tanpa mengurangi kualitas dari zikir kita semua. Oleh karena itu marilah kita lakukan yang sebaik-baiknya, tentu dengan mengindahkan protokol kesehatan di mana sekarang ini masih masa pandemi. Kita berharap dengan khalwat ini kita mendapatkan karunia yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga kita bisa meneruskan perjuangan-perjuangan yang masih memerlukan tenaga kita, masih memerlukan pikiran kita, masih memerlukan dana biaya dari kita semuanya. Majelis Zikir Tasbih Indonesia memiliki cita-cita yang sangat besar, cita-cita yang dikemukakan oleh Kanjeng Guru Kiai Haji Imrani Abdillah, yakni revolusi tasbih. Apa itu revolusi tasbih? Adalah program yang sangat besar sekali, yakni ingin mewujudkan pondok pesantren tahfidz Cahaya Tasbih. Program besar ini telah diawali dengan program-program yang lain, yakni membangun kantor pusat, membangun lahan untuk peserta khalwat, dan program yang spektakuler ini, yakni membangun pondok pesantren Cahaya Tahfidz, ini bukan program yang biasa-biasa. Kanjeng Guru telah mencanangkan bahwa melalui pondok pesantren yang lahannya sekarang sudah terbeli lebih dari 4 hektar, ini akan dipergunakan untuk pondok pesantren, dipergunakan untuk masjid,
dan dipergunakan untuk sekolah, yang dari situ akan dicetak generasi-generasi Qur'ani. Generasi Qur'ani ini akan menggemakan Nusantara. Insya Allah dengan gema tasbih, gema Al-Quran dari Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Cahaya Tasbih ini, kita akan membangun Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Indonesia yang dikaruniai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kami berharap semua komponen, semua anggota Majelis Zikir Tasbih Indonesia harus ikut berpartisipasi dalam bentuk apapun. Mereka yang memiliki keuangan, berpartisipasilah dengan menyumbang dana, dengan menyumbang pikiran, dan dengan menyumbang tenaga. Sekecil apapun partisipasi panjenengan, ini adalah investasi. Bukan hanya investasi dunia, tetapi juga investasi akhirat. Insya Allah dengan kita ikut membangun pondok pesantren Tahfidz Cahaya Tasbih ini, berarti kita sudah memiliki celengan ke depan, jariah untuk kita sendiri dan untuk ahli kubur kita dan untuk saudara-saudara kita. Terima kasih. Semoga khalwat ini betul-betul merupakan momentum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kanjeng Guru ingkang kita tresnani, kita cintai, kita banggakan, kita junjung tinggi fatwanya Kanjeng Ibu, juga para putra-putra terkasih, Gus Yusuf, Gus Rifki, saudara-saudara wakil ketua, namanya saudara wakil ketua umum, Pak Profesor Haji Fatah Syukur, para wakil ketua, mulai dari ketua 1 sampai 4, ada Pak Agung, ada Pak Yehuri, ada Pak Halimi yang sekaligus juga sebagai Komandan Laskar Pusat, para imam tasbih yang ada di seluruh Indonesia, yang mendampingi, membimbing para jamaah di cabang, peserta khalwat semuanya, yang ada juga di seluruh dunia, seluruh Indonesia, atau bahkan seluruh dunia, di tempat kediamannya masing-masing. Alhamdulillah wa syukurillah, sore hari ini siang hari ini kita bisa melaksanakan pembukaan acara khalwat. Yang utama tentu saja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan, usia, taufik, hidayah, kita tetap bisa ketemu ya, meskipun saat ini secara virtual. Salawat dan salam kejungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita kadang-kadang syafaatnya besok hari kiamat, dan semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin. Kanjeng Guru, Kanjeng Ibu, para Gus, saudara-saudara pengurus dan para imam dan saudara-saudara semua peserta khalwat rahimakumullah. Kita untuk beberapa hari ini akan mengikuti acara khalwat. Acara khalwat sebagaimana kita tahu acara ini acara rutin, acara biasa, dan biasanya acara yang rutin itu ya biasa-biasa saja gitu. Ya berjalan sebagaimana adanya. Tetapi alhamdulillah untuk khalwat ini, alhamdulillah khalwat dari tahun ke tahun, tahun demi tahun kita ikuti, dan alhamdulillah selalu ada hal-hal yang menarik setiap kita itu khalwat, ada hal yang unik. Ya, ada hal-hal baru, ada ijazah-ijazah baru, ada amalan-amalan baru, ya, ada capaian-capaian baru yang bisa kita
peroleh ya dengan adanya dari kholwat ke kholwat. Beberapa tahun, 3 tahun kita bersama Kanjeng Guru, bimbingan beliau, motivasi beliau, pengarahan beliau, selalu mendampingi beliau, mendampingi kita semua. Kita diarahkan untuk membangun kantor pusat dan itu sudah alhamdulillah sudah terlaksana. Tahun berikutnya membeli tanah, membangun kantor pusat. Berikutnya karena kita khalwat selalu berpindah-pindah, kita coba bikin tempat khalwat yang semi permanen dan itu bisa. Dan alhamdulillah untuk 2 tahun yang lalu kita sudah berpikir bersama arahan beliau, bagaimana kalau kita punya tempat khalwat sendiri. Dan mulai tahun kemarin alhamdulillah kita bisa berkhalwat dengan tenang, dengan senang hati di suatu medan yang begitu luas, yang begitu nyaman. Alhamdulillah tahun kemarin. Nah, untuk tahun ini ada yang lebih istimewa lagi karena kita dalam kondisi pandemi. Memang semula ada pikiran-pikiran bagaimana kalau khalwat itu tahun ini kita libur begitu ya, seperti sekolah untuk sementara libur begitu ya. Atau juga ada beberapa masjid yang Jumatannya juga ditiadakan untuk sementara waktu ya. Alhamdulillah karena keinginan baik bahwa khalwat ini tetap harus jalan, maka kita mencari cara untuk berkelit dalam situasi sulit dan alhamdulillah ditemukanlah dengan cara khalwat meskipun ini secara online, pembukaan secara online, secara virtual, juga nanti wejangan-wejangan beliau, khutbah-khutbah beliau tidak seperti biasanya kita hadir di satu tempat, kita bareng-bareng menikmati khutbah, khalwat, menikmati, merenungkan, ya, mengamalkan untuk tahun-tahun berikutnya, hari-hari berikutnya. Kali ini tidak, tetapi kali ini kita berkelit dalam satu sulit, khalwat tetap kita selenggarakan, hanya saja dengan cara yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Satu hal yang selain faktor itu, ini adalah khalwat tahun yang sangat unik, ya, tetap kita nikmati. Kemudian beberapa hal yang sangat penting tetap ini harus jalan karena ini adalah merupakan program Jamiah atas bimbingan beliau. Ada beberapa program yang merupakan revolusi tasbih, ya, tetap harapan kita untuk tahun kemarin sudah kita canangkan, sudah kita di dalam khalwat itu juga sudah kita tampilkan market rencana pesantren tahfidz itu, ya, bisa kita lihat, bisa kita nikmati seperti apa rencana gambarnya. Dan alhamdulillah tahun ini bisa kita sampaikan, mungkin juga semuanya sudah tahu bahwa tanah untuk tempat calon tahfidz itu sudah kita beli, sudah kita resmikan, ya, beberapa bulan yang lalu, dan beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, alhamdulillah sudah kita rancang betul mengenai jembatan, karena jembatan itu sangat vital untuk lalu lintas lalu lintas mobil, angkutan barang-barang, itu sudah kita rencanakan dengan matang dan insya Allah gambar sudah, karena di antara jamaah kita juga ada yang ahli dalam bidang menggambar itu. Dan alhamdulillah kita memang jamaah kita dari berbagai unsur dan beberapa orang itu adalah itu sudah, dan kita harapkan nanti dalam waktu beberapa hari sudah betul-betul mulai kita realisasi jembatan itu kita laksanakan. Jadi ini program revolusi tasbih yang sangat luar biasa atas gagasan, motivasi beliau, dan kita support, ya, kita dukung bahu membahu untuk itu tetap bisa terlaksana. Jadi program-program itu untuk itu memang ada beberapa program yang beliau juga canangkan dan sudah kita jalankan. Ada sahabat Kanjeng Guru, kemudian ada Jariyah, ada wakaf, juga ada gerakan titip, ya, seperti hanya cuma sekedar kita punya yang alhamdulillah yang diantara kita yang punya uang itu Allah kasih karunia uang banyak dan selama ini berhenti di bank, ya, atas nama pribadi. Nah itu kemudian diatasnamakan itu, sebagian diatasnamakan itu atas nama tasbih gitu, ya, atau tetap milik pribadi, tetapi hanya secara rekening yang dipakai itu rekening tasbih, sehingga jika bank syariah itu memberikan keuntungan, yaitu nanti keuntungan itu dikembalikan kepada tasbih. Jadi ini semua program kita dukung dan harapan kita, ya, untuk 1 tahun 2 tahun ini perkembangan tetap jalan, semua program revolusi tasbih jalan, dan apa yang kita cita-citakan bersama beliau cita-citakan, ya, kemudian kita dukung itu betul-betul bisa terwujud. Saya kira itu. Kemudian
yang terakhir, kholwat tahun ini memang betul-betul istimewa. Kembali kepada makna kholwat secara harfiah, itu artinya kholwat itu nyepi, suasana hening. Kalau tahun-tahun sebelum ini kita kholwat dalam suasana yang ramai, karena itu berapa ribu orang begitu ya. Meskipun kita mengamalkan itu dengan hening, tapi dalam suasana yang ramai. Tetapi untuk kholwat kali ini memang betul-betul dalam suasana hening. Ya, jadi suasana hening karena kita kembali ke rumah kita masing-masing, atau jika itu di pandang aman, di lingkungan, karena itu zona hijau, yaitu sekumpulan orang dengan satu imam, ya monggo itu juga sangat baik. Kami tetap prosedur protokol kesehatan itu sebagai anjuran pemerintah itu kita gunakan. Oke, saya kira itu saja. Monggo ya apapun kita syukuri, patut kita syukuri, Allah memberikan kesehatan kepada kita, taufik hidayah, kita bisa masih menangi kholwat ini, juga semoga menangi untuk tahun kholwat yang akan datang. Kita nikmati kholwat ini ya dalam suasana yang ini. Oke, selamat menikmati kholwat, selamat menikmati, mencermati, merenungkan, ya, dan juga mengamalkan ijazah-ijazah beliau yang terkait dengan kholwat tahun ini ya. Kita amalkan pasca ini. Demikian sambutan untuk pembukaan kholwat. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Amin Allahumma. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, sedulur-sedulur, murid-murid, semua anggota Majelis Dzikir Tasbih Indonesia. Pada hari ini, tanggal 18 September, dengan resmi kholwat tahun 2020 telah saya buka. Maka dari itu kita memohon kepada Allah agar supaya diberi kekuatan, iman, tambah takwa kita, tambah iman kita, dan lebih dekat kepada Allah. Semoga nanti kita semua akan memegang hikmah di Nusantara, memegang kekuatan Allah yang ada di dalam Jabal Qad. Saya mohon dengan hormat dan dengan sangat, laksanakan kholwat ini yang sebaik-baiknya, penuh dengan tawadhu, sopan santun. Artinya dimanapun nanti saudara-saudaraku melaksanakan kholwat, tempatnya dimanapun, jalankan pertama dengan ikhlas, yang kedua dengan mengharap ridho Allah, yang ketiga agar supaya hidup kita penuh dengan berkah, berkah dalam revolusi Ponpes Tahfidz Cahya Tasbih, berkah dalam rezeki kita, berkah dalam keluarga kita, berkah ilmu kita, berkah masyarakat kita, dan berkah negara kita sebagai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air, seperti yang sudah saya sampaikan, kewajiban-kewajiban kholwat yang sudah berlalu, laksanakan dengan benar, dengan khusyuk, di bawah pemimpin atau imam cabang masing-masing. Artinya, seluruh aturan kholwat itu sudah kita laksanakan seperti yang sudah kita laksanakan, yaitu tidak boleh marah, jangan membuka aurat, jangan mudah tersinggung. Artinya, semua pangkat, derajat, kedudukan di dunia ini diletakkan semuanya, diselehno kabeh. Jadi kita ini sebagai hamba yang fakir di hadapan Allah, hamba yang penuh dengan dosa dan noda. Untuk itulah, inilah kholwat
tahun ini kesempatan kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah Jabalkat Bismillahi Ya Latif. Adapun kewajiban-kewajiban di dalam khalwat sudah saya sampaikan dan sudah di-share oleh pengurus pusat maupun oleh panitia khalwat pusat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita jalankan khalwat tahun ini walaupun ada bencana dan musibah, ada balak, corona, COVID-19, dan lain sebagainya. Insya Allah, kalau kita memohon kepada Allah, insya Allah semoga balak wabah yang ada di negeri kita tercinta ini semoga segera sirna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selamat berjuang anak-anakku semuanya. Selamat bertempur putra-putra baik, putra-putra tasbih terbaik. Selamat untuk memohon ampunan, baik di sisi Allah, berakhlak di sisi manusia. Itulah sebagai komitmen tasbih. Lamun siro banter ojo ngelancangi, lamun siro landep ojo natoni, lamun siro sekti ojo mateni. Karena kita ini di hadapan Allah semua adalah penuh dengan noda hamba yang hina. Untuk itulah sahabat-sahabatku semuanya, jalankan khalwat tahun ini penuh dengan semangat memohon ampunan. Tidak perlu ghibah, tidak perlu ngerasani dengan tetangga, dengan teman. Kita bermunajah, kita bertawajuh, muhasabah dengan diri kita sendiri. Semoga kita nanti diberkahi Allah dan diridhoi Allah di dalam khalwat tahun ini. Salam revolusi, merdeka, merdeka, merdeka. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi